di sini Kiai Tamam mencoba untuk memberikan sebuah saran atau nasihat jika ingin legitimasi Habib Rizik bisa mulai membaik lah, ya paling tidak mulai mengalami perbaikan lah. Jika ingin mulai membaik kembali, jangan mengandalkan Gus Rumel, itu dalam komentarnya di video tersebut. Biar tidak mati kutu berhadapan dengan riset Kiai Imad, jangan mengandalkan Gus Rumel, karena Gus Rumel itu saya lihat, nah ini karena ada ini status sebagai cucu Nabi, tapi kan sekarang ini dihilangkan dalam tanda kutip oleh riset Kiai Imad, oleh tes DNA, oleh kajian filologi, bahkan dihilangkan oleh bocil-bocil yang kontraproduktif, kontra risalah dalam publikasinya di sosial media, yang justru melemahkan peran-peran Habib Rizik sebagai tokoh sentral habaib yang memiliki status sebagai cucu Nabi yang betul-betul dipercaya oleh masyarakat luas. Nah, begitu ada riset Kiai Imad, sekarang lemah semuanya. Nah, jadi dialog yang diadakan pada Suka yang dimoderatori oleh sahabat saya, Mas Yusuf Mares, sahabat Dimo di Wali Songo dulu. Oke, dalam pemaparan saya ini ada dua hal penting. Yang pertama, mengingatkan pada Habib Rizik Syihab sebaiknya mengumpulkan tim. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi penyebab orang ragu terhadap Habib sebagai cucu Nabi itu bukan Kiai Imad, tapi Habib sendiri yang tergabung dalam gerakan FPI ini dengan berbagai karakter dan temperamennya yang dipublis di sosial media, dan hasilnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Normas, Nur Rahmat Asmawi di Normas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memperdengarkan apa yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah Tamamunsi dalam sebuah video di channel YouTube beliau. Dalam video tersebut menarik untuk saya sajikan di sini karena berisi keprihatinan beliau terhadap keadaan Habib Rizik yang sekarang, yang seharusnya segera introspeksi diri, menyadari kesalahan-kesalahannya selama ini, tapi malah akhir-akhir ini masih memprovokasi umat dengan mendorong agar DPR ini menggunakan hak angket. Ya, itu bisa kita lihat di berita-berita kemarin. Menurut Kiai Ubaidillah Tamamunsi, tindakan provokatif yang masih dilakukan Habib Rizik sudah tidak begitu ada pengaruhnya lagi. Karena berkah dan hikmah dari munculnya tesis Kiai Imad telah merontokkan pengaruh Habib Rizik yang selama ini begitu luar biasa. Ibarat macan Habib Rizik ini sudah menjadi macan yang ompong. Jadi menurut Kiai Tamam, percuma Habib Rizik masih melakukan ini, masih kuar-kuar, mengajak orang, memprovokasi dan sebagainya. Bahkan ini justru akan membuat legitimasinya tidak makin membaik, tapi malah justru makin terpuruk jikalau dia ini masih berkuar-kuar seperti itu, masih memprovokasi umat ya. Dia akan semakin terpuruk karena hegemoni para habaib yang dibangun selama ini dengan mengatasnamakan sebagai cucu Nabi telah ambiar digilas oleh munculnya tesisnya Kiai Imad. Dengan alasan inilah di sini Kiai Tamam mencoba untuk memberikan sebuah saran atau nasihat jika ingin legitimasi Habib Rizik bisa mulai membaik lah, ya paling tidak mulai mengalami perbaikan lah. Jika ingin mulai membaik kembali, jangan mengandalkan Gus Rumel, itu dalam komentarnya di video tersebut, tapi lakukanlah langkah-langkah berikut ini. Baik, untuk lebih jelasnya biar kita nanti tahu apa nasihat dan saran langkah-langkah yang perlu diambil oleh Habib Rizik Syihab jika ingin legitimasinya di masyarakat ini kembali membaik, wibawanya di masyarakat ini agar bisa mulai ada. Sebaiknya lakukan yang disarankan, apa yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah Tamamunsi ini. Baik, untuk lebih jelasnya dari apa yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah Tamamunsi, mari kita simak video beliau tersebut.
terkait dengan semangat Habib Rizik dalam menggelorakan hak angket yang dia asumsikan terjadi banyak kecurangan dalam pemilu 2024, bil khusus pemilihan presiden. Ini yang disebut kehendak kuasa namanya. Kehendak kuasa itu sebuah keinginan yang kuat untuk berkuasa. Orang berkuasa itu macam-macam. Ada yang berkuasa untuk menduduki sistem kekuasaan dalam pemerintahan. Ada yang kehendak kuasa dalam arti ingin mengendalikan riasah, ingin mengendalikan kepemimpinan siapapun yang duduk dalam kepemimpinan pemerintahan di lembaga eksekutif atau bahkan jika memungkinkan lembaga legislatif atau bahkan yudikatif, itu bagaimana dengan kehendak kuasa seseorang bisa mengendalikan ini semua. Jadi jangan dikira orang yang tidak menyalonkan diri menjadi presiden itu tidak punya kehendak kuasa. Intrik kehendak kuasa itu terlihat dari semangat yang berlebihan dan akan berakibat pada kekecewaan jika kehendak kuasa itu gagal. Hubungannya dengan Rizik Syihab tentu kaitannya dengan kehendak kuasa untuk mengendalikan semuanya ini. Dan itu bukan main-main. Habib Rizik merasa telah lama melakukan gerakan ini dan efektif untuk eksistensi keberadaannya sebagai imam besar, dengan harapan jika bisa mengendalikan semua sistem politik yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini dalam kendalinya. Bahkan tidak hanya pada sistem politik kekuasaan, di dalam sistem pemerintahan, politik kekuasaan dalam ruang publik, di tengah kewarganegaraan, itu Habib Rizik juga mencoba upaya untuk bisa menguasai publik dengan cara-cara doktrinasi yang bisa menguatkan legitimasinya di hadapan khalayak, di hadapan masyarakat, di hadapan warga negara. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil poin yang paling sensitif yang menjadi kepercayaan warga negara, dalam konteks ini agama, dan dalam sistem agama, dalam konteks ini Islam, itu ada sebuah kepercayaan masyarakat yang dalam kepercayaan ini dituntut bagi umat Islam untuk mencintai para nabi, wabil khusus Nabi Mustafa Muhammad SAW. Nah, pada poin inilah Habib Rizik memasuki ruang yang menandai sebuah kekuatan legitimasi keberadaannya untuk bisa mempengaruhi warga negara dengan istilah sebagai cucu Nabi. Tentu saja setelah tesis Kiai Imad ini keluar, tidak memiliki market lagi, sudah tidak layak jual lagi. Karena status sebagai cucu ini sudah dibongkar oleh Kiai Imad yang publik tahu. Dan tentu Kiai Imad yang bisa menjelaskan itu. Dan dalam hasil riset Kiai Imad ini betul-betul menjadi satu pukulan telak buat Habib Rizik pada poin yang menjadi titik legitimasinya menjadi lemah, menjadi tidak bisa dijadikan sebagai legitimasi lagi untuk mempengaruhi warga negara, dalam konteks ini umat Islam, dalam bentuk pengakuannya sebagai cucu Nabi untuk mempengaruhi warga. Ini sudah sangat tidak signifikan untuk sebuah gerakan Habib Rizik. Bahkan tahun 2024 sudah tidak seheboh bagaimana gerakan Habib Rizik tahun 2014-2019
dengan meliuk-liuk dan garangnya provokasi-provokasi atas nama cucu Nabi untuk nakut-nakuti warga negara, bahkan nakut-nakuti para tokoh agama, seolah-olah semuanya harus mengikuti dia, harus di bawah dia. Kalau tidak, kualat dan lain sebagainya. Tunjukkan dengan doa-doa yang mengerikan, yang intinya jauh dari ajaran Nabi Mustafa Muhammad SAW. Tapi karena status cucu ini belum ketahuan oleh publik, belum ada yang membongkar, masyarakat juga banyak yang terpengaruh dengan legitimasinya sebagai status cucu Nabi. Tapi setelah ada penelitian Kiai Imad, ya, terbukti tahun 2024 ibarat ular sudah tidak ada bisanya lagi, ibarat gajah sudah tidak ada gadingnya lagi, ibarat manusia sudah tidak ada kewibawaan lagi. Karena yang membuat wibawa masyarakat, yang membuat wibawa Habib Rizik di hadapan masyarakat, warga negara, dalam peran-peran politiknya di tengah sistem perpolitikan bangsa ini, itu bukan serbannya Habib Rizik, bukan jubahnya Habib Rizik, bukan orasi Habib Rizik, tapi karena legitimasinya itu tadi, sebelum terbongkar oleh Kiai Imad melalui riset yang sudah terpublikasi secara luas. Karenanya sebaiknya untuk menguatkan peran Habib Rizik lagi, Habib Rizik daripada terlalu bersemangat berbicara tentang hak angket terkait dengan apa yang diasumsikan dia terjadi kecurangan dalam pemilihan umum, itu lebih baik Habib Rizik ini membuat tim, mempersiapkan uji DNA untuk menjawab publik, menguatkan kembali peran-peran politiknya di tengah warga negara dalam sistem pusaran politik Indonesia, biar lebih hebat lagi, biar lebih menarik kita menonton. Biar masyarakat itu tambah asik. Kalau sekarang kan kayak udah asik, nggak segarang dan segagah dulu Habib Rizik. Berwibawa karena ada simbol cucu Nabi, gambarnya saja bisa menarik para simpatisan untuk memandangi dengan lagu-lagu yang penuh heroik, apalagi orangnya. Apalagi orangnya begitu. Nah ini karena ada ini status sebagai cucu Nabi. Tapi kan sekarang ini dihilangkan dalam tanda kutip oleh riset Kiai Imad, oleh tes DNA, oleh kajian filologi, bahkan dihilangkan oleh bocil-bocil yang kontraproduktif, kontra risalah dalam publikasinya di sosial media, yang justru melemahkan peran-peran Habib Rizik sebagai tokoh sentral habaib yang memiliki status sebagai cucu Nabi yang betul-betul dipercaya oleh masyarakat luas. Nah, begitu ada riset Kiai Imad sekarang lemah semuanya. Nah, saya pengen sebenarnya menonton Habib Rizik itu gagah lagi, mengembalikan status sebagai cucu Nabi. Nah, lebih baik menguatkan ini aja dulu, menguatkan tim untuk uji DNA, membuktikan kepada publik kalau ternyata apa itu adalah cucu Nabi, biar dari perspektif saintifik betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan juga mempersiapkan hasanah orang-orang pinter di lingkungan para muhibbin dan para habaib ini, dikumpulkan bagaimana betul-betul menyiapkan data yang bisa membuktikan apa yang selama ini digugat oleh Kiai Imad, biar tidak mati kutu berhadapan dengan riset Kiai Imad. Jangan mengandalkan Gus Rumel, karena Gus Rumel itu saya lihat bagus sekali, nampak objektivitasnya. Dalam debat kemarin yang saya perkirakan akan terjadi debat yang panas, ternyata betul-betul debat yang penuh damai dan akademik. Saya suka itu. Gus Rumel ternyata memperlihatkan sikap akademiknya ketika berdialog dengan Kiai Imad yang kita perkirakan akan memanas itu. Dan bahkan banyak kesepakatan-kesepakatan yang diberikan oleh Gus Rumel kepada Kiai Imad yang berhubungan langsung dengan
riset Kiai Imad itu. Di antaranya adalah kesepakatan dalam dialog itu bahwa tidak ada buku yang menjelaskan tentang bahwa Ahmad itu hijrah di Yaman misalnya, atau beberapa bentuk validasi-validasi yang lain. Makanya saya katakan dalam dialog itu sebenarnya lebih banyak kerja keras Gus Rumel untuk memvalidasi instrumen-instrumen riset Kiai Imad yang digunakan untuk mematahkan kenasaban Bani Ba'alwi yang bersambung hingga Nabi Mustafa Muhammad SAW. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Gus Rumel itu mengambil alih dari riset Kiai Imad dengan cara memberikan validasi-validasi, sehingga Gus Rumel di situ ada banyak hal yang justru menguatkan riset Kiai Imad dan memberi catatan-catatan serta masukan-masukan dari informasi clipping yang dilakukan oleh Gus Rumel. Nah, meski baru sebatas clipping, tapi setidaknya di situ menjadi perenungan kembali riset yang dilakukan oleh Kiai Imad yang sekaligus justru menguatkan riset Kiai Imad. Nah, terlepas clippingan ini itu terbukti benar atau tidak, atau sekedar untuk cara Gus Rumel menguatkan atau memberikan validasi terhadap instrumen-instrumen yang digunakan untuk menguatkan riset Kiai Imad, sehingga menjadi riset yang lebih kuat dan tidak terpatahkan. Nah, namanya memberi validasi di situ bisa menguatkan dan sekaligus mengkritisi hal-hal yang perlu dilengkapi. Jadi dialog yang diadakan pada Suka yang dimoderatori oleh sahabat saya, Mas Yusuf Mares, sahabat Dimo di Wali Songo dulu. Oke, dalam pemaparan saya ini ada dua hal penting. Yang pertama, mengingatkan pada Habib Rizik Syihab sebaiknya mengumpulkan tim untuk menguatkan uji DNA dari kalangan habaib dan menguatkan data-data yang bisa digunakan untuk menjawab Kiai Imad. Karena kasihan Robitoh, pengurusnya pada keduduran itu nggak bisa menjawab Kiai Imad. Kasihan itu, ya Allah ya Karim. Saya sendiri sebenarnya kalau boleh jujur masih punya harapan besar kepada Robitoh untuk bisa menjawab Kiai Imad. Karena saya ini orang Jawa murni, dibesarkan di Jawa, tentu akan lebih menikmati kejujuran dalam sebuah dialog atau kejujuran dalam melihat bagaimana kedua belah pihak ini menyelesaikan masalah, sehingga keberpihakan itu lebih diutamakan bagi masyarakat Jawa adalah keberpihakan pada kebenaran dan kejujuran. Karena core value masyarakat Jawa itu kan core value nubuah. Orang Jawa itu cenderung karakternya itu karakter yang lebih mengedepankan keutamaan, lebih mengedepankan kasih sayang, lebih mengutamakan gotong royong, lebih mengutamakan bagaimana memuliakan orang. Betul-betul apa yang disampaikan dalam risalah Nabi Muhammad SAW itu betul-betul terjaga di tengah masyarakat Jawa. Dan nilai-nilai kewahyuan itu betul-betul terjaga di masyarakat Jawa. Saya merasakan betul sebagai orang Jawa asli, dilahirkan di Jawa. Sehingga seringkali kita dengar, kalau ingin melihat Al-Quran diamalkan ya di Jawa. Melihat Al-Quran dibaca di Mesir. Karena bacaan padang pasir itu sangat indah. Kalau pengen melihat Al-Quran ditulis ya di Turki. Karya kaligrafi Turki begitu dahsyat dan memukau. Ya. Kalau ingin melihat Al-Quran dicetak ya di Arab. Karena di Arab itu salah satu negara yang paling banyak mungkin mencetak Al-Quran untuk diperbantukan ke kemana-mana. Bahkan pernah ada teman yang bertanda pada saat tsunami Aceh dulu, berbagai negara itu membantu makanan dan kebutuhan kesehatan, tapi Arab Saudi membantu Al-Quran. Begitu. Itu bagus sekali. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Karena memang
Mekah itu memang lebih banyak mencetak Al-Quran. Kalau di Yaman belum ada beritanya ini. Apa yang mau kita lihat ini di Yaman ini? Iya, iya, iya. Nah, yang kedua tentu saya apresiasi kepada Gus Rumel atas objektivitasnya dan kerendahan hati untuk berdialog dengan santun. Betul-betul Gus Rumel itu mencerminkan intelektual muda NU menurut saya. Jadi kalau Kiai Imad ulama muda NU, kalau Gus Rumel intelektual muda NU, sama-sama keren. Dan Gus Rumel menurut saya juga Jawani, ingin mencoba membantu klan Pak Alwi secara objektif dengan nuansa Jawa yang tidak dengan suasana emosi. Mungkin belum terjadi dialog sudah mengutuk dulu itu kalau yang melakukan dialog itu dari Bani Pak Alwi, karena cenderung sifat Arab itu nggak sabar kalau menyampaikan pendapat, beda dengan masyarakat Jawa. Tapi ala kulli hal bisa dikondisikan dan itu bisa didesain oleh Habib Rizik dan tim untuk menjawab pertanyaan Kiai Imad, mempersiapkan uji tes DNA. Itu yang lebih penting daripada bicara tentang hak angket terkait dengan pemilu 2024 yang diasumsikan tidak jujur. Nanti malah semakin banyak orang mentertawakan Habib Rizik, kasihan. Beliau ini orang ulama, seorang yang alim, kalau bersikap kontraproduktif nanti malah ditertawakan banyak orang. Karena Habib Rizik sendiri kan punya PR. Selama ini yang membawa-bawa nasab, yang membawa habaib, memiliki jalur nasab kepada Nabi, dipublikasikan, dijadikan sebagai legitimasi alat politik kan Habib Rizik. Sehingga muncul Kiai Imad pun harus meneliti. Sebelum ada goro-goro dari kelompok FPI yang mengatasnamakan diri sebagai Habib itu adalah cucu Nabi dan menjadi alat politik, para habaib kan baik-baik saja. Nggak ada yang mempersoalkan, nggak ada yang mempertanyakan. Lebih-lebih warga NU semua percaya begitu saja dan hormat dengan para habaib. Mulai muncul pertanyaan dan keraguan, bahkan munculnya penelitian Kiai Imad itu karena disebabkan oleh pola habaib dalam lingkaran FPI ini yang justru kontraproduktif dan kontra risalah, membuat kecurigaan banyak orang untuk meneliti tentang habaib. Jadi sebenarnya yang menjadi penyebab orang ragu terhadap habaib sebagai cucu Nabi itu bukan Kiai Imad, tapi habaib sendiri yang tergabung dalam gerakan FPI ini dengan berbagai karakter dan temperamennya yang dipublis di sosial media. Dan hasilnya seperti ini, sebuah diskursus yang menarik menurut saya, yang mau tidak mau Habib Rizik harus menjawab apa yang selama ini membatalkan nasab Bani Pak Alwi sebagai cucu Nabi, baik dari sisi uji DNA, dari sisi kajian literatur, dari sisi kajian filologi, bahkan mempertanggungjawabkan sistem moral habaib yang ditandai oleh tokoh sentral Habib yang ada di FPI, yang kontra risalah terkait dengan gerakan-gerakan keberagamaan, relevansinya dengan politik bangsa ini. Dan itu saya kira yang perlu dipersiapkan. Alhamdulillah kita telah menyimak video beliau tersebut. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bisa menambah wawasan hasanah keilmuan kita dan bisa menambah pencerahan untuk kita semua. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.